ajaran tauhid, ajaran iman ini. Bukan cuma dihafalkan itu. Ya kalau kelas TPA, kelas IDAP suruh menghafalkan wajar, namanya masih kecil. Tapi kalau iman itu dihafalkan saja, ya berarti imannya masih kamuflase. Wong iman itu manggone teng jero hati. Makanya kalau sudah bisa mengeterapkan seperti itu, tingkatan orang tadi sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya piye? Dia belajar ngeterapkan. Belajar, ya. Walaupun enggak iso belajar terus. Ya. Terus dibarengi mujahadah. Kayak sambil kita memiliki ini pelajari mujahadah itu tujuannya ya supaya hatinya itu oleh Allah diisi dengan nur ilahiyah, nur Tuhan. Sehingga dari nur Tuhan tadi yang masuk ke dalam diri manusia, sehingga dia ketika mujahadah kadang bisa menangis. Itu karena masuk nur Tuhan. Dari bisa menangis, nanti mungkin bisa mengeterapkan lillah, bisa mengeterapkan ikhlas. Itu dari dorongan hati, bukan ilmiah. Kalau ilmiah ini kan cuma untuk belajar. Kalau nerangkan ya kan hanya untuk belajar, untuk praktek belajar. Tapi iso ngeterapne utawa gak iso ngeterapne urusannya nek Gusti Allah aja. Karek mujahadah ora, makanya jenengan mujahadah beliau. Ya, supaya kabeh Gusti Allah dikai iso ngeterapne abidin, ya, iso ngeterapne muhlisin, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala ngekai hadiah iso ngeterapne ali. Awet dhewe iso golongane abidin, iso golongane muhlisin, iso golongane ali. Dadi lek wong alifin iki ndelok wong niku nggih mboten gelem ngenyek. Ono wong elek lho, mboten purun ngenyek karena waktu dia melihat itu yang dilihat Allah. Tapi hati lho ya. Jangan sampai ndelok wong ayu, Allah. Iki jenenge golek kesempatan nih ya. Delok wong ayu, Allah ngene. Golek kesempatan ini disalahgunakan. Salah itu. Begitu ndelok wong elek, masyaallah, innalillah. Salah itu, salah. Jadi sing dimaksud awake dhewe arep wau delok wong niku sing didelok Gusti Allah nang jero ati. Delok wong elek nang jero ati krasa lan rumangsa bahwa wong elek iku sing gawe Gusti Allah. Begitu melihat orang cantik, orang ganteng, orang jelek, orang waras, orang gendeng, ati niku langsung krasa, tek sing gerak iki Gusti Allah. Sing gawe iki Gusti Allah. Ati lho ya. Lambene tetap ngomong biasa, tapi ati kudu ngoten. Niku arifin, ya, tingkatan arifin. Jadi lek wong niku wis iso ngeterapne arifin niku gak ono critane lok-lokan saling menghina itu enggak ada. Kalau ada masih saling menghina, berarti dia itu masih belum menerapkan arifin, belum makrifat kepada Allah. Kenapa? Lah wong sing dilokne Gusti Allah. Ya ngomong ngelokne kancane itu sing gawe Gusti Allah, berarti sampean ngelokne Gusti Allah. Kudune ning jero ati krasa lan rumangsa bahwa kancaku iku sing gawe Gusti Allah. Sehingga awake dhewe ora wani ngelokne kancane. Ora wani ngelokne wong liya. Lah umpama saiki nasihati itu kan syariat. Ngomong kaya ustaz atau kiai nasihati santri ini, nyeneni santri ini. Itu syariatnya, dia menerapkan syariatnya tadi, abidin sama muhlisin, tapi hatinya tetap iki sing gawe santri kaya ngene iki ya Gusti Allah. Sing gawe si A iki ya Gusti Allah. Itu hati. Tapi syariat tetap harus menerapkan. Umpama wayahe santri iki diseneni ya seneni. Wayahe santri iki diomongi ya diomongi, tetep. Ya. Jadi abidin muhlisin itu tetap dijalankan, dia arifin. Artine krasa lan mongso kabeh sing gawe Gusti Allah. Jadi pas sholat ini mboten enten critane sholat niku pengen dipuji kancane, pengen dipuji tanggane mboten enten. Mboten enten critane sholat terus
ingat pedusnya yang belum dicarikan rumput itu enggak ada. Kalau orang sudah arifin, sudah sadar krasa lan rumangsa lek kabeh sing berane Gusti Allah, gak ono bayangan pedus juga. Lek jek ono bayangan pedus, berarti itu jenenge lali karo Gusti Allah. Makanya bahasa Al-Qur'an itu lali karo Gusti Allah nggih ngoten niku. Lesane Allahu Akbar, atine eling wedusi, eling sakine. Ya. Iki jenenge abidin mukhlisin tapi gak arifin. Nah, arifin itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar betul. Lah Allah Maha Besar kok sing dieling-eling wedhuse, ya berarti yang besar bukan Allah, yang besar wedhus. Allahu Akbar. Iki ayo monggo nggih belajar neterapaken didik-didik dibarengi karo mujahadah. Karena al-mujahadah miftahul hidayah. Ini saya belum ngaji muqaddimah ini, masih ngaji bismillah ini saya ini. Belum muqaddimah, kemudian alhamdulillah belum saya terangkan. Masih bismillah ini saya terangkan. Belum pokoknya ini, kitab hikamnya belum saya bacakan. Masih bismillah ini. Makanya lek ngelayai ilmu Gusti Allah itu ilmu manungsa itu ibaratnya kaya dene jarum yang dimasukkan ke lautan, jarum kita angkat, ya itulah ilmu manungsa kok sak pucuke lautan apa banyu laut. Lah ilmu Gusti Allah sak segoro niku. Ngoten. Makanya lek nerangne ilmu Gusti Allah, waduh kamu teh. Ayo, monggo sampai kabeh Bapak Ibu ya. Silakan di rumah beraktivitas masing-masing, wayahe kerja ya kerja. Tapi ojo lali berangkat kerja, maca bismillah, atine golek ridane Gusti Allah. Oke. Marang ngoten ojo diakui. Iku kerjaku ojo nang jero ati krasa lan mongso iki sing gerak Gusti Allah. Wis gak apa-apa diomong dhisik gak apa-apa lah ya. Dia omong-omongan karo bojo deh, aku kerja ini sing gerak Gusti Allah deh. Nggih. Nah, diomong sing gak apa-apa iki prakteknya. Tapi prakteknya jero ati, nggih, aja ning lisan. Lek ning lisan iki kudu belajar karo bojo nggih, aku ngene iki sing gawe Gusti Allah. Tapi aja iki kesempatan lho nggih. Apa Mas sampean kok mboten kerja? Aku ngene iki yo ketemu sing gawe Gusti Allah nggih. Ibu-ibu golek tutuk nggih. Boleh tutuk, boleh sutil, terus tutun, tok. Lu sampai mau tutuk aku deh, sing tutuk Gusti Allah. Ngoten ya. Iku lek disalahgunakan tak warai guru sampean dulu. Nggih. Paham to sampean Bu karo omong kula niki. Dadi lek bojo sampean niku menyalahgunakan keterangan kula niki, ya sampean salah gunakan genti. Nggih. Wah, wis gawe Gusti Allah jare abah man. Ya wis aku tak kerja sing tenanan iki sing gawe Gusti Allah Dik, aku kerja sing tenanan iki. Marang siswa turu mungker ngorok sampai jam piro ngoten nggih. Takoki karo sing wedok lho, napa ora kerja Mas? Iki sing gawe Gusti Allah jare abah. Ora ngono sampean golek tutuken sampean ngomong iki sing gawe ya Gusti. Iki ilmu makrifat itu aja disalahgunakan. Kayak saya Siti Jenar itu kan menyalahgunakan. Barang jero didelek ning njaba. Ya gak enak barang jero delek njaba, coba sempak mau sampean delek njaba. Iku mendeng. Ya kan? Iku barang jero. Ini masalah iman iki barang jero. Terus ban mobil, iki sampean sing duwe mobil iki. Ban jero didelek njaba, kira-kira pantes mboten? Nah, itu ketuk wong pasar malah sampe diarani kentir. Nggih, mobil api-api ban njaba malah dilek ban jero malah dilek njaba, kan lucu. Dadi makrifat iku manggone ning jero. Tapi iso diterangni. Ngoten. Iso diterangni. Teorine. Tapi rasane makrifat iku gak iso diterangni. Lek teori pengeterapannya iso diomongni. Tapi rasane makrifat iku ora iso diterangi. Kaya dene sampean ngombe kopi,
diterangnya iso, ini supaya kopi ki legi dikai gula, dikai kopi ben ireng. Terus golek gulane iku kok lek legine pengen rada nemen gulane diokehi iki kan teori. Tapi begitu sampean ngrasani legine kopi ku mas sampean iso nyritani mboten? Ya gak iso mosok lambene arep. Kan ora mungkin, ya. Jadi manisnya gula, manisnya kopi itu tidak bisa diceritakan. Tapi proses menjadi manis itu namanya teori. Ya kaya marifat, prosone marifat gak iso diceritakan. Kula mboten ro sampeyan iso ngetrapne marifat apa ora, sampeyan nggih mboten ro kula iso ngetrapne marifat apa ora. Kula niku rasa, ilmu ati manggone teng jero. Lah supaya awake dhewe iso mujahadah. Karena terus Imam Al-Ghazali al-mujahadah miftahul hidayah. Lek awake dhewe gelem mujahadah, gelem sungguh-sungguh, awake dhewe kok dikai hidayah karo Gusti Allah. Lari mriki mujahadah tak ajak moga-moga ning maca selawat. Ngoten nggih. Kok niku sing kula terane, ayo Bapak Ibu ning omah istiqomah. Silakan sampai niku aktivitas golek duit, golek nafkah, tapi sampai barengi karo mujahadah, Pak. Sampai barengi mujahadah. Karena dengan mujahadah itu awake dhewe ku entuk petunjuk saka Gusti Allah. Ibaratnya rezeki ini seret, tapi Gusti Allah iku dikek petunjuk. Ibaratnya artine cek durung iso nek Gusti Allah iso delok, iso marifat niku, tapi Gusti Allah kok dikai weruh, didudui, ya, dikai hidayah karo Gusti Allah. Karena awake dhewe jaga. Di Quran dia pun didhawuhi walladzina jahadu fina la yanahdiyannahum subulana la awake dhewe gelem mujahadah, awake dhewe dikai jalan karo Gusti Allah. Ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu. Ayo, kalau santri ini kita ajak, muka-muka ini maca sholawat, ya sampai melok-melok lah di rumah. Maca sholawat. Lek ora iso ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Wis niku cukup. Niku mau diamali sing akeh setengah jam bendino. Engko lek iso ngetrapne dhewe niku. Moro-moro sampeyan kok iso ngetrapne dhewe. Karena niku hidayah saking Gusti Allah. Iso ngetrapne mulisi, iso ngetrapne abidin, iso ngetrapne apa arifin niku mau. Lek awake dhewe awake Gusti Allah diberi hidayah. Iki kok panjenengan termasuk golongan wong-wong sing dikai hidayah karo Allah. Golongan hamba Allah sing disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Monggo Bapak Ibu sing terakhir sampai mulut tutup, monggo bareng-bareng kula panjenengan sowan atau munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta memohon kepada Allah. Kita membayangkan dosa-dosa kita. Ayo kita sekarang kembali ya, ke acara ini. Jangan ngeluyur kemana-mana. Ayo bayangkan ya, mulai kecil kita dulu, mulai dewasa kita, mulai remaja kita pernah melakukan apa, pernah melakukan dosa apa. Kita bayangkan. Ketika seorang hamba itu memohon kepada Allah, itu kalau dalam kitab diterangkan, kalau ada seorang yang mohon kepada Allah dibaring dengan ingkisan, dengan merasa hina-hina, dengan merasa banyak dosa, membayangkan dosa-dosanya, maka hamba tadi ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa itu dibarengi dengan membayangkan kebaikan, maka doa tadi otomatis ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari para bapak, para ibu, anak-anak, santri, ayo dibayangkan kita jujur di hadapan Allah wa Rasulih. Kita melakukan dosa-dosa banyak sekali. Dosa-dosa yang kita lakukan mulai kecil sampai tua, sampai dewasa ini banyak sekali. Ayo jujur di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah
melihat zaman sekarang ini sudah zaman itu sudah hancur para bapak-bapak. Semuanya, bahkan di kota Makkah, di kota Madinah ini sudah ada musibah-musibah yang tidak bisa disangka-sangka para bapak. Di Indonesia, di dunia, terutama di Indonesia, sudah banyak musibah-musibah yang Allah turunkan di dunia ini. Ini kenapa hadirin? Karena manusia sudah lupa dengan dosa-dosanya. Manusia sudah tidak ingat dengan dosa-dosanya. Sehingga karena tidak ingat dengan dosa-dosanya, sudah lupa dengan dosa-dosanya, manusia tadi sudah tidak bisa melihat yang namanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengakui atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo para hadirat, para bapak ibu santri, ayo bayangin dosa, bayangin kesalahan. Kita mohon kepada Allah, mohon ampunan, mohonkan orang tuamu, anak-anak. Mumpung orang tuamu masih ada di sini, hadir di sini, anak-anak. Kalau nanti ada cerita, ada santri yang dipondokkan, ya namanya umur gak ada yang tahu, udah mondok, dipondokkan malah gak betah, tiba-tiba setelah pulang orang tuanya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalannya terakhir, anak-anak yang saya. Ini sekarang orang tuamu hadir di sini, kamu cangking, kamu mohonkan kepada Allah, mohonkan kepada Rasulullah. Kamu mohonkan orang tuamu diberi kesehatan, anak-anak, diberi rezeki yang lancar, anak-anak, supaya memberi nafkah kepada kamu diberi lancar juga, anak-anak. Tapi kalau kamu tidak mendoakan, kamu lupa tidak mendoakan orang tuamu, setiap kamu mujadah, kamu tidak nyangking orang tuamu, tidak kamu bawa orang tuamu, maka jangan disalahkan kalau Allah Subhanahu wa taala berpaling dari orang tuamu. Ayo Al-Fatihah. Ayo yang ada cuma bayangkan dosa dan dosa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang belum menghafal sholawat yang baca ya Sayyidi terus, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sambil bayangkan dosa-dosa. Kalau sebagai bapak dosa kepada anak, kalau sebagai anak dosa kepada bapak ibunya, kalau sebagai ibu dosa kepada bapaknya, kalau sebagai bapak ibu dosa kepada kakek neneknya atau mbahnya atau bapaknya yang dulu. Mari dosanya dibayangkan. Dosa kepada manusia, dosa kepada tetangga, dosa kepada Allah. Ya syariah di sholat dosa. Alaikadu Rabbiyal anam Paslahu Walukau adrikni Wakotoram tu abadawabini Walaisani Ya Sayyidi Fa'indaru takun dosa sonhalika. Ayo ya Sayyidi ya Rasulullah terus Bapak Ibu, ya Sayyidi ya Rasulullah terus sambil bayangkan dosa-dosanya. Ya Syafi'al Salatu wassalam Alaika nur Kiyabialana Fa'aslahu Warukau adrikni Aku dalam ta'abatahu Walaisani Ya Sayyidi suaka Fa'intaru takun dosasna. Ayo anak-anak, kamu mau sowan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah disebut-sebut namanya, beliau hadir, anak-anak. Ketika Rasulullah disebut namanya, dibacakan sholawat, Rasulullah itu langsung hadir di depan kita. Wa huwa hadirun bi ayyi maqamin hatta yuzkaru baldani. Beliau hadir ketika disebut namanya, bahkan dia dekat sekali dengan orang yang menyebut Rasulullah tadi ya berada. Ayo ketika baca Yasin Rasulullah, sowankan orang tuamu, anak-anak. Orang tuamu bayangkan, pegang tangannya kamu sowankan kepada Rasulullah. Ya Sayyidi
Bapak ibumu minta tolong didoakan anak-anak, tolong anakku, tolong. Bapak ibumu kamu doakan anakku. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya ya Rasul salamullah alaika rabbi wa alhamdulillah ya Sayyidi binadrahmu silatin ya Rasul salamullah alaika rabbi wa alhamdulillah ya Sayyidi binadrahmu silatin. Al-Fatihah. Yang terakhir, Bapak Ibu, nanti kalau pulang yang hati-hati di jalan. Kalau memang hujan, nanti cari tempat berteduh. Gak usah kenceng-kenceng, yang penting selamat sampai tujuan. Terus saya ingatkan, pengajian ini kita lakukan sebulan sekali. Jadi niatnya kita ngaji bareng-bareng, bukan ngaji sama saya, tapi ngaji bareng-bareng. Cuma pulau moco kitab sampai sumrungok nih, tapi ini saya belum bisa. Saya belum bisa. Ini semuanya Allah yang menerangkan. Niatnya ngaji bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan yang hadir ini dari Allah SWT diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang lancar barokah. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Kalau yang nggak hadir mungkin karena urusan lain, ya tolong bulan depan harus hadir. Karena kalau kita menuruti waktu itu semuanya akan repot. Semuanya pasti alasan repot. Itu sudah manusia. Manusia itu tempatnya repot. Itu kalau manusia repot. Nggak repotnya kalau sudah mati berarti. Itu baru kita nggak repot lagi. Jadi yang nggak hadir itu mohon ya, bulan depan ketika pertemuan kedua kita tahikam ini disuakan hadir. Nah, ini sebulan sekali kita ketemu anak, bisa ngaji bareng sama anak, nikmat sekali. Bisa mohon bareng-bareng sama anak, berdoa bareng-bareng, mujadah bareng-bareng sama anak. Ini luar biasa. Ini kalau kejadian ini sampai terjadi di akhirat sangat lebih luar biasa lagi berada. Di dunianya bareng sama anaknya, berdoa bareng-bareng, tangis bareng-bareng. Di akhirat nanti sowan kepada Allah, di belakang Rasulullah juga bareng-bareng berada. Mudah-mudahan. Nah, akhirnya dari saya mewakili anak-anak, mewakili keluarga, segala kesalahan awalan wa akhiran saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Habis ini jangan pulang dulu, nanti makan, habis makan pulang. Terus anaknya nggak boleh pulang ya, nggak boleh libur karena ada orang pondok masihan. Nanti ada pondok punya program sendiri. Nanti anak-anak mau diajak liburan ke pantai, jadi nggak usah diajak libur pulang. Jadi pengajian ini jangan buat kesempatan untuk ngajak anak pulang. Gak usah. Di sini juga ada hiburan. Ya. Mau nonton bola itu sudah tak berikan TV. Yang anak perempuan tak berikan TV sendiri, yang anak laki-laki tak berikan TV sendiri. Sudah. Terus nanti habis ulangan, uminya punya program mengajak ke pantai itu sudah. Jadi sudah usah dipikirkan. Fokus saja di rumah sama bapak ibunya. Fokus apa saja yang dilakukan di rumah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat. Wa min ghusya zaman. Alhamdulillah barakah wa karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hadratul Mukarram Abah Kiai Muhammad Ridwan, saya ucapkan terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Semoga
akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasulin sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa minal ghausi an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, setelah